detailnya ke 10 perintah itu? Kan tidak. Nah, Katolik ketika Kristen pada zaman saat itu termasuk para rasul yang menyebarkan agama sampai ke tanah Roma, peradaban Roma itu jauh lebih maju, Pak, dengan di daerah-daerah lain yang ada di muka bumi itu. Termasuk bagaimana cara mereka itu mengimani Tuhan, menghargai seseorang, bahkan rajanya. Bahkan jauh sebelum itu, ketika agama pagan dulu, mereka sudah mengenal patung. Jadi, ketika kebiasaan itu berlanjut, apakah bertentangan dengan Alkitab? Tentu tidak. Karena yang mereka buat patung yang mereka yakini sebagai Tuhan dan juru selamat mereka yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu yang dipakai orang Katolik. Kecuali orang Katolik itu di dalam gerejanya ada patung berhala, lembu anak jantan, lembu emas. Kalau kalian mengatakan demikian, maka betullah Katolik itu bukan Kristen, tapi agama iblis. Tentu kan tidak. Patung yang ada di salib itu adalah patung Tuhan Yesus yang menjadi manusia, anak domba Allah. Kami merayakan itu sebagai peringatan akan kedatangan Dia. Peringatan, oke, peringatan ya, peringatan. Gimana Pendeta Lim atau Pak Pendeta Pak Kimbos, silakan. Oke. Boleh lanjutin? Silakan, Pak. Siapa? Sebentar, Pak Pendeta. Saya dulu. Pak Kimbos dulu. Ya, Pak Kimbos, silakan, Pak. Pak Kimbos. saya selalu memperhatikan dari tadi ya, yang saya soroti itu Ibu Mei yang mengomentari mengenai Katolik ya. Jadi saya ini evangelis loh, mengerti bagaimana pekerjaan misionaris dulu. Jadi Ibu Mei tadi dari gereja HKI ya. Jadi mengenai Tritunggal tadi periksa dulu konfesi Anda atau pengakuan iman Anda di gereja Anda Tritunggal atau Oneness. Itu. Jadi jangan dibawa-bawakan itu. Itu mengenai Oneness Tritunggal. Jadi mengenai patung-patung tadi. Oneness itu Pak. Patung dulu, selesai nggak patungnya? Patung dulu, selesai satu, baru nanti kita kembali ke yang lain. Iya, jadi dari tadi Anda itu pendek pikiran dan membawakan kalau udah organisasi. selesai mengenai patung, baru kita pindah topik. Iya. Jangan menyamarkan topik yang ada sekarang. Dengan Iya, bertanya, ya sudah. Ada hubungannya dengan patung. Iya, mengenai Oneness itu urusan Anda lah, itu dengan organisasi gereja Anda. Mudah-mudahan Anda segera dipecat dari situ. Ya. Oneness yang ada Jesus only itu memang tertulis Tuhan satu-satunya. Iya, itu menurut Dengan Anda. Israel, Tuhan itu satu ya, namanya Iya. satu-satunya. Itu aja Oke. Jadi nggak ada denomnya itu. Saya jawab dulu. Bang. Ya, kalau tidak ada, menurut Anda tidak ada denom. Patungmu selesaikan dulu patungmu selesaikan dulu. Baru pindah topik. Saya Selesai bilang masalah dari patung. tadi, udah saya Baru. bilang dari tadi Bang. Kan, dari tadi, itu bukan denom. Dari mana Anda tahu itu denom? Kalau bukan denom berarti sama dengan statusnya SCC di hadapan Kristen. Nggak Udah. ada SSC, nggak ada. Ya sudah, berarti penyimpangan sudah bidang, sudah titik. Itu semai Israel ya, Yesua itu Elohim, Yesua itu satu-satunya. Iya. Namanya satu-satunya, oknumnya satu-satunya. Itu- Bukan itu. denom, itu adalah perintah yang utama yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Oke, Dengar oke. itu Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kita fokus dulu ke situ. Jadi kalau Anda mengatakan Esa itu atau yang di bahasa aslinya Ekat itu adalah Tunggu, udah selesai satu-satunya, patung, supaya selesai dulu satu-satunya. Udah selesai Sebentar, patung. dengarkan dulu. Kalau Anda mengatakan itu satu-satunya, Anda sesat. Anda Kita sesat. selesaikan dulu patung, kalau Pendek udah selesai baru pikirannya. kita pindah topik dulu. Anda Evangelis, pendek kita pikiran. lempar ke evangelis sama Pak Pendeta Lim itu tentang yang tadi penyembahan atau bukan penghormatan dan Iya, penghormatan tadi itu gimana? oke. Itu gimana? Saya kembali ke topik patung ya, Topik, patung. ya. Saya sebagai evangelis, saya memaklumi pada saat itu beratnya mengubah yang penyembah patung menjadi penyembah Yesus, ya. Itu beratnya. Jadi harus tidak boleh 100%.
kalau dibawakan Tuhan yang baru dibunuh langsung evangelisnya, misionarisnya. Itu beratnya. Saya bisa memaklumi itu. Makanya di ajaran gereja Anda, kalau Anda itu menyembah patung nenek moyang Anda, Ibu Mei. Betul. Tunggu Pak penjelas ini. Jadi kata Pak penjelas ini, Tunggu dulu, dengarkan dulu. Misionaris, ya. Itu lebih parah mana? Misionaris kepada, sebentar izin, penyembah berhala. Jadi sulit untuk langsung menghabiskan patung itu. Tetapi sekarang bukan zamannya lagi. Kita sekarang bukan menyembah berhala lagi. Oke. Kenapa sampai hari ini di gereja masih menunduk kepada patung, lalu barulah duduk dan masih mencium-cium patung, digotong-gotong, dipertontonkan. Apakah itu tidak batu sandungan? Oke. Kamu bisa menyangkal gak kami nggak menyembah patung, tapi faktanya digotong-gotong, dicium-cium, dan sujud menyembah baru pun duduk di apa? Sujud tunduk kepala ya, sujud barulah duduk di kursi. Kamu Iya. mau menyangkal itu? Iya. Kalau isi hatimu siapa yang tahu? Yang dilihat orang adalah tindakanmu. Isi Iya. hatimu siapa yang tahu? Yang dilihat Iya. orang adalah tindakanmu, yaitu menundukkan kepala, bersujud kepada patung, baru duduk di kursi. Kemudian tindakanmu yang mempertontonkan, menggotong-gotong patung dan mencium-cium satu persatu, datang mencium patung itu yang salah. Kamu tahu. Kalau isi hatimu siapa yang tahu? Iya. Jadi yang diceritakan Makanya orang, jangan pendek yang dikatakan pikiran orang adalah Anda. tindakan yang nyata. Itu jangan cerewet Anda. Saya tahu itu yang Anda maksud itu. Tanya dulu, itu ada tertulis di kitab tradisinya atau tidak? Tanya dulu. Saya lebih parah Anda sekarang di gereja Anda. Udah dibilang, Anda jangan menyembah membuat nenek yang moyang loh. menyembah Nenek moyang, agama lain apapun, itu. Ya, apapun, ya, apalagi buatan tangan manusia untuk disembah, ya. Iya. Sedangkan kamu menunduk kepala. Kamu tahu artinya menunduk kepala kepada patung? Itu bagus sekali. Kamu tahu artinya Iya. mencium patung? Itu dituliskan enggak di kitab tradisinya Katolik? Coba tanya dulu. Orang Katolik. Kita bicara kitab, bukan bicara Katolik. Loh. Itu. Jadi Ya. Anda jangan lupakan Oke. Jadi gini, karena orang ini sudah kebijaksanaan mengatakan tadi. itu tradisi Katolik, Alkitab. ya. Anda sendiri tidak tahu Alkitab. Anda sendiri tidak Mereka tahu menyembah Alkitab. patung, mereka sama dengan penyembah berhala pagan, sudah titik. Anda tidak tahu Alkitab apa-apa. Anda memotong-motong Alkitab. Kata Esa saja tidak tahu Anda. Kata Anda satu-satunya. Anda sesat di situ. Nah, tadi Pak Evangelis itu bertanya kepada kekatolikan tradisi ya. Coba Iya. butuh jawaban itu ya. Konfirmasi Itu dulu. kali ya. Kitab tradisinya, kitab tradisi. Yang dilaksanakan itu adalah kitab tradisinya. Kita belum berbicara kemurnian Alkitab. Sedangkan Anda pun tidak sampai 10% yang Anda lakukan dalam kitab itu. Di agama Anda loh, di gereja Anda. Saya mengapakan Anda. Ini Anda menyembah manusia kan? Bukan menyembah Tuhan kan? Dari mana saya bilang? Hah? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan kenapa Anda bilang itu manusia? Itu serba salahnya Anda. Siapa? Manusia maksud siapa? Tuhan Yesus. Ini pertanyaan dari Pak Evangelis belum dijawab. Ini tolong Jangan lari dulu ya. Jangan dulu. Kamu itu menunjukkan kemanusiaan. Maka tadi Evangelis bilang, ya kan Evangelis bilang, itu bukan satu-satunya. Ya berarti ada dua. Pak Evangelis di gimana ini? Itu berbicara ke saya. Iya. Oh, ini maksudnya membenarkan pernyataan saya tentang kata Iya, Esa. benarkan pernyataan Anda. Membenarkan. Betul. Kan pertanyaannya kepada yang ke Katolik kan bukan begitu Pak. Tradisi Enggak, tadi. Pak Evangelis. kalau itu mengenai Tritunggal tadi itu kata Esa itu artinya jadi kebetulan beralih ke situ karena pemahaman Alkitabnya Ibu Mei ini kalau menurut saya pindah dari gereja HKBP loh umur 35 karena pemahaman Alkitab di gereja itu tidak sampai 10%. Itu mengenai pemahaman Alkitab loh. Jadi Anda jangan berbicara kemurnian Alkitab. Karena di gereja Anda pun masih dibiarkan menyembah nenek moyang lebih parah dari menyembah patung apa di Katolik. Bukan menyembah, mencium. Belum tentu menyembah itu. Di kitab tradisinya pun pekerjaan personal
atau pekerjaan organisasi itu? Denom, iya. Kalau pekerjaan denom itu salah memang kalau tertulis di kitab tradisinya. Kitab tradisi Anda pun masih konfesi, katekismus. Anda itu masih lari itu. Tritunggal Anda pun masih lari itu. Baptisan pun masih lari itu dari Alkitab. Tapi itu kebijaksanaan misionaris dan harus kita terima. Karena mereka dibunuh kalau dimurnikan pengajaran ini. Dibunuh langsung, nyawa langsung. Karena sebelum no mention pun masuk ke Tanah Batak, sudah berapa orang, sudah ada yang dimakan dagingnya, dibunuh. Itu. Jadi harus berhikmat. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, karena kita diutus, saya ini sebagai evangelis diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi makanya yang saya lawan itu adalah seperti Anda yang menyimpangkan Alkitab, sedangkan kepada orang Muslim saya harus cerdik seperti ular. Pak Angelis ini betul ya. Jadi begini memang ya. Kata Pak Angelis ini betul. Jadi dulu mula-mula kan, apalagi dulu Roma itu adalah sarangnya penyembah berhala ya. Jadi mula-mula memberitakan Injil, enggak langsung mengatakan buang patungmu, enggak. Yang penting mereka memberitakan Injil itu ya. Nah, jadi perlahan-lahan yang penting mengaku Kristen dulu. Izin dulu sebentar. Setelah mereka membaca firman Tuhan itu, perlahan-lahan mereka membuang patung-patung yang lain dan membuang patung Yesus. Saya memaklumi itu. Itu udah berapa abad, sampai hari ini kenapa masih menyembah? Iya, sebentar, saya tanya Anda Sampai ya. hari ini kenapa masih mencium-cium, Pak? Menyembah itu udah berapa abad tahun, berapa ratus tahun yang lalu. Itu gereja kan mengatakan tidak ada yang menyembah. Kok kamu yang mengaturnya? Aku bilang, kamu betul nggak kamu masuk ke gereja menundukkan kepala kepada patung baru duduk? Kalau semua boleh menafsir, hancur Dalam hatimu siapa yang tahu? Siapa yang tahu dalam hatimu? Kamu bicara dalam hatimu, berbicara apa yang melihat. Katolik sudah mengatakan itu bukan menyembah. Lalu kamu mau ngomong Iya tahu, itu kan dalam hatimu. loh, Bukan kamu pertontonkan yang terlihat gitu ya. Halo Ibu Meja Putar, begini Ibu Meja Putar. Kalau memang Ibu Meja Putar menganggap itu adalah suatu keharusan atau orang yang sudah tidak ada, maka kalau seharusnya Anda tidak boleh lagi membaca foto-foto orang tua Anda yang meninggal di dalam rumah. Tuhan Yesus tidak meninggalkan foto-foto jangan bukan dengan foto. Orang tuamu tidak boleh ada foto di rumahmu. Foto orang tuamu, foto rumahmu tidak boleh lagi ada di dalam rumah. Kamu kalau mencium foto rumahmu yang di rumah itu, kamu sudah menyembah dia. Kalau begitu agamamu. Mana ada foto Tuhan Yesus ditinggalkan? Mana ada foto Tuhan Yesus ditinggalkan? itu. Enggak, boleh kita pergi dulu. Kalau di kamu kita pergi dulu. Kalau kamu mengatakan mencium dan memandangkan foto, ya itu suatu penyembahan. Berarti kamu tidak boleh memandang foto orang tua di dalam rumahmu. Kalau kamu mencium itu atau mengingatnya, kamu sudah melanggar narasimu tadi. Kamu sudah menyembah dia. Ada rupanya foto Tuhan Yesus ditinggalkan ada. Jadi semua izin ya, semua foto yang dipajang itu dan patung-patung yang menyerupai foto itu adalah foto-foto pameran film Tuhan Yesus. Dan foto Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan foto. Tidak mengatakan foto Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan foto. Kita menarik ke bahasa menyembahmu tadi, menyembah dan mencium. Foto orang tuamu juga ada di dalam rumahmu. Jangan kau cium, jangan kau pajang. Itu tergantung itu. Seperti kau katakan kamu sudah menyembah orang tuamu juga. Ini masa mau September, kalian kan sudah dewasa. Saya bilang gitu lagi. Masa mau September, kita kembali ke Pak Joko tadi. Sebelum menjadi penengah ya. Iya, Kuburan tuamu juga tidak boleh lagi ada di sana. Kau hancurkan itu semua. Itu kamu sudah menyembah itu kalau kamu berziarah itu. Pak kakek. Hancurkan semua kuburan-kuburan itu. Foto-foto itu jangan kau cium.
Sabar, ini saya tanyain dulu. Ya. Ini tadi saya konfirmasi dari Pak Kipos tentang patung itu di Katolikan, bahwasanya saat itu misionaris ya, karena itu masa transisi ya, begitu ya Pak Kipos ya, bahwasanya tradisi itu dijaga, bukan itu sebagai pengingat, kembali lagi dari kata Pak Kipos. Iya, jadi betul. Tradisi itu Betul. sebagai pengingat, Ya, bukan penyembahan ya. Oke, enggak, betul, kita supaya kita sportif, kita harus Iya. tadi ibu siapa itu? Ibu Natali itu Ibu Natali tadi Katolik. Ibu Natali sudah mengatakan bahwa itu bukan tidak tertulis ajaran mencium itu tidak tertulis di dalam kitab tradisinya Katolik, berarti tidak masalah. Tidak masalah, itu masalah personal, masalah keimanan. Jadi keimanan supaya Anda tahu, supaya kita tahu itu. Maksudnya begini Pak, dia memaksakan kalau itu adalah suatu penyembahan atau penyembahan. Padahal mereka tidak konfirmasi, itu bukan penyembahan. Hanya penghargaan. Iya, ini kan kita tengahi. Karena ini kita tengahi, apa yang sudah sampaikan Pak Kipos masih tertelan mentah kepada teman-teman gitu. Iya. Tidak memojokkan kepada satu keyakinan ya dia, Katolik enggak gitu loh. Iya. Silakan. Jadi begini. Kalau itu memang tertulis di dalam kitab doktrinnya atau kitab tradisinya Katolik atau KGK, Katekismus Gereja Katolik, itu salah. Kalau memang ditulis di situ disuruh seperti itu. Ngomong-ngomong Pak Evangelis ini dari mana ya? Evangelis mana Pak? Kristen kalau Pak Kipos saya tahu. Saya kenal Iya. dari Kristen. Silakan. Kok Bapak setuju dengan patung Pak? Enggak, saya kan sudah jelaskan tadi. Dalam proses misionaris itu harus menyetujui. Contohnya di Tanah Batak lah, ini sama Ibu Mei ini. Ada istiadat itu gereja agama lain itu. Ajaran agama lain. Sebentar Pak Evangelis, ketika Bapak ngomong saya diam. Pak, yang Bapak katakan itu di areanya seperti contohnya di Roma. Pada saat tradisi Roma seperti itu. Boleh Pak, tapi ini kan universal Pak. Sedangkan yang kita bicara ini tentang roh dan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kan, Allah Elohim itu roh. Jika menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Itu apa gunanya? Di keluaran juga mengatakan jangan membuatmu bagimu patung. Itu sudah jelas. Kalau Bapak setuju tentang itu, saya mencurigakan alih evangelis Bapak dari mana? Gitu loh. Coba Iya, menjelaskan jadi apa yang membuat fundamental boleh seperti itu. Evangelis saya jawab dulu Karena ya. itu kekejian bagi Tuhan I itu. love you ya. Kamu kalau menyampaikan sesuatu jangan potong-potong ayat ya. Kamu baca semua perikop semua Alkitab ya. Tentang ya membuat patung itu kamu jangan lupa ya. Sebelumnya dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Di sini tentang Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di bumi. Nah, konteksnya ini adalah jangan membuat patung ya Allah lain dan membuat patungnya ya sehingga kamu itu tidak mengakui saya. Itu artinya di sini. ya. Jadi pas dilarangnya orang membuat patung. Yesus. Makanya pintar ya. Pintar ya. Tentang itu, aduh. Ya, jadi jangan asal bernarasi Pak. ya. Hello, Mbak dengan. Jadi I love you ya. Patung-patung itu di dalam gereja baik Protestan ya, kecuali bidat ya. Baik Protestan yang Tritunggal, Ortodok maupun Katolik tidak ada penyembahan kepada patung. Bahkan Protestan ya, keluarga saya ya itu selalu menyembah salib. Kamu punya ya, kalau Aku tanya sekali lagi, ketika kamu masuk ke dalam gereja, kamu menuju kemana? itu sama ya. Kenapa kita semua memakai kemasan ke patung itu? Apakah itu juga patung? Ya, patung Yesus ya sebagai kalung salib. Oke. Makanya jangan seperti anak TK ya mengulas sesuatu itu seperti anak TK. Hiasan, gak masalah. Sabar. Kita tengah lagi. Semuanya itu hanya identitas. Ya, Identitas namanya ya. Dan Bu Natalia, sabar dulu. Jadi ini teman-teman, Yesus kita. Pak Love You tadi juga menanyakan. Itu Pak Love You tadi juga menanyakan lo kok bidat. Nah, silakan buka KGK 818. Bagaimana dari pihak gereja Katolik memandang yang di luar tidak apa-apa. Nah itu biar tidak kacau nanti ya. Silakan.
Silakan teman-teman. Ya, soalnya saya bukan Katolik, saya Protestan nih. Oh, Jadi iya. kita tidak tahu topik apa. Oke, saya terima dulu. Oh ya, terima kasih kakek. Terima kasih ya. Ya, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan dulu ya. Ya, silakan. Katolik itu Evangelis. Ya. Yesus yang berbeda, makanya mereka membuat patung, mereka Sebentar, sembah, itu sebentar, Yesus I berbeda love you. dengan kita. Jangan menghakimi lah, jangan seperti Ibu Mei menghakimi. Tidak pernah berkaca dengan gerejanya. Halo, Saya boleh ngomong? Efra, kau diam dulu Efra. Iya, jangan ya. jangan seperti Ibu Mei tidak menghakimi gereja lain tapi tidak berkaca dengan gerejanya. Pak Evangelis, saya boleh ngomong? Apakah saya boleh diizinkan berbicara? Ya, minta izin sama host lah. Oh, ya sudah, Begini silakan. ya, Bapak Ini Evangelis. evangelis yang saya pesankan, jadi silakan evangelis itu bisa diatur kok ini. Silakan ada yang sama evangelis. Oh iya. Jadi kalau memang Bentar Bang, izin dulu Bang. kalau memang mencium patung tidak tertulis di dalam gereja katekismus Begini atau dulu, kitab Bapak, tradisinya gereja evangelis. Katolik, kalau memang itu tidak tertulis, Begini dulu, berarti Evangelis. itu penyimpangan Sebelum Anda personal, bergerak ya. jauh. Jadi kalau Evangelis. itu memang penyimpangan personal, dengarkan dulu, jangan diganggu. Sebelum Anda bernarasi terlalu jauh, Anda jawab pertanyaan saya dulu. Sejak kapan ketika Martin Luther keluar dari Katolik Romawi atau Katolik Barat, kapan sih Martin Luther memecah menjadi protes terhadap ajaran Katolik, menyuruh untuk pengikutnya untuk membuat patung menyamar seperti Katolik itu kan? Untuk kesana sini bahas itu. Mana datanya? Kau buktikan datanya. Jangan ngaco. Nah, makanya aku tanya sama kalian, semenjak Martin Luther, Kamu tunjukkan. Anda diam Jadi kita di sini dulu, bukan kata kalian. ngomong kosong. Buktikan Ya, mana kalian yang dari tadi ngomong kosong. Yang aku pertanyakan, ketika Martin Luther protes terhadap ajaran Katolik, Kita berdebat dengan penyembah berhala begini bro, Ya. susah. semenjak si Martin Luther, yang menjadi pertanyaan saya, semenjak Martin Luther keluar daripada ajaran Katolik Romawi pada saat itu, kapan Martin Luther menyuruh pengikutnya untuk membuat patung dan menyembah sama seperti Katolik Romawi? Itu yang kalian buktiin dulu, baru Anda bernarasi terlalu jauh. Jangan narasi omong kosong lah. Mana buktinya Martin Luther ya menyuruh membuat patung? Bukan kamu asal bernarasi. Pertanyaan saya, kok Anda nanya ke saya, tolol. Lalu siapa yang mengatakan Yang patung kan kalian. Siapa yang mengatakan? Kalian. Ya, siapa yang mengatakan? Lah itu siapa yang jelas tadi barusan? Ya, pikul Ya. nenek-nenek. Jadi begini ya. Makanya Ya nenek. begini. Saya tidak Punya katakan. saya Loh, saya nggak ada katakan loh. Saya nggak ada katakan loh Katolik menyembah patung. Tapi kalau prakteknya mencium patung, ya memang kenyataan fakta. Begini nih mulutnya mulai berdusta kan. Saya nggak ada katakan lu menyembah patung. Iya. Saya jawab ya. Ya di dalam Loh. Buktikan di mana Martin Luther menyuruh pengikutnya untuk membuat patung dan menyembah sama seperti Katolik Romawi. mengatakan Martin Luther. Berarti narasi yang kalian katakan tadi, narasi omong kosong, titik. Jangan Ya. sebanyak bacot di sini. Ya coba diulang. Berarti Anda belum mendengar. Tadi penjelasan saya capek sekali saya. Uhui. Jangan kamu Capek sekali saya. Nenek sama kakek-kakek pikun pulanya yang naik di sini. Anda merusak ini, merusak suasana ya, diskusi di dalam ini. Protestan juga itu Anda merusak itu. Ada penyampaian dari Pak evangelis begitu. Tidak ada pendapat. Saya nggak ada loh. Anda itu apa? Yesus. Jadi Anda memperuncing perbedaan Katolik dengan Protestan. Justru kita harus menyatukan sekarang. Anda evangelis. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Saya ini evangelis loh. Yang pola pikirnya sama dengan misionaris. Pola pikir saya itu sebagai evangelis sama dengan pola pikirnya misionaris. Sangat bebannya misionaris. Anda ngerti itu? Anda itu entah gereja apa sekarang? Anda tidak berkaca dengan gereja Anda. Entah benar entah enggak gereja Anda itu.
tuduhan-tuduhan para bidat yang tidak Teman-teman. punya bukti. Teman-teman, Anda bilang saya bidat. Sebentar Pak. Teman-teman, sedikit, kan Pak. sudah dewasa. Sebentar, dikit aja. oh ya. Anda bilang suka, Anda bilang kita bidat, tapi kami penyembah roh dan kebenaran. Anda menyembah patung loh. Anda tidak sadar itu. Iblis juga tahu Yesus itu Tuhan. Apa beda dengan Anda tahu patung Oh, Yesus oke, bentar Bang Lebio. Bang Lebio, bentar Bang Lebio. Jangan sampai saya tembak kalian. Oke Bang Ucil, izin Bang Ucil ya. Jangan sampai saya tembak. Tadi kata narasi dari si nenek Natalia ini, narasinya bahwasanya iblis itu juga tahu Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaanku sederhana, yang mati itu manusia apa Tuhan? yang manusia? Manusianya. Goblok. Udah balik lagi ke oneness. Yang sedang inkarnasi. Udah balik topik lagi ke oneness. Tolong. Jangan lari dari topik. Menurut Anda yang anak TK, ya menurut kami tidak ya. Coba. Menurut gereja, dari topik ini. jumlahnya 2,6 miliar. Ucil, aku hanya tulis doang. Ini Manusia dan ini topiknya lari. Ini topiknya lari. Allah yang berinkarnasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya lari. Iya, ini topiknya lari. Ini topiknya lari. Makanya kalian itu baca semua Aku cuma menguji Bang supaya jangan Ucil. comot-comot, ya kayak anak TK. Lalu kamu Berarti memang dia memang betul-betul penyembah patung itu aja Bang Ucil. Kalau dia bilang yang mati itu manusianya, ya iya berarti. Kamu baca 1 Yohanes ayat 22. Ya. Apa tanggapan kamu? Ya jangan kamu Terus bagaimana yang lahir Tuhan yang meninggal kok bisa manusia? landasan Nenekku kuy. bukan mulutmu. Sebentar Bang Trinita. Bagaimana sejarahnya yang lahir Tuhan yang mati itu manusia? lagi. Tunggu dulu. Kembali lagi, topiknya bukan ke situ. Tadi tentang penyembahan patung. Iya, apa mungkin? Apa kan hanya yang disampaikan oleh Pak Makimpos. Gitu loh. Iya. Gimana Pak? Silakan. Iya, sebentar. Tadi Saya mau ngomong. kan kita kasih ruang untuk berbicara, dipotong terus gitu loh. Kalau Karena dia nggak bisa bantah pernyataan saya tadi. ngomong tuh satu-satu, Udah. terus jadi jelas gitu. Ah, Kita semua ngomong. Anda itu tadi yang lain ini tadi berdebat kusir ini, tidak substansial, tidak mencari esensi. Iya, majelis. Artinya begini. Kalau dikatakan itu prakteknya, kalau memang tertulis di dalam katekismus gereja Katolik disuruh mencium patung, itu salah. Tetapi kalau memang dibiarkan seperti itu kebijaksanaannya Romo, kebijaksanaan itu. Karena mengingat zaman dulu itu tidak bisa langsung Berarti lebih dirubah. bijaksana Romo daripada Tuhan ya? Oh bagus. Oh gitu. Lebih Anda bijaksana Romonya. berarti Anda itu sudah paham gitu loh. Iya, berarti Anda itu sudah paham Alkitab, begitu ya. Yang dipakai oleh Sudah pernah berkaca belum? Dogma yang dipakai Anda itu seperti apa? sama Katolik Romawi pada saat itu adalah yang dianut dari seorang yang tolol yang dibuang dari Katolik Timur. Orang itu berpendidikan. Pendeta Zul, ini gimana Pendeta Zul? Iya. Pendeta Zul, open mic dong. Ui. Ini dari tadi nih Bang. Nah itu lagi penjelasan gimana tentang Pendeta Zul dan Pak Evangelis. Kenapa Pendeta Zul kan juga dari STT ya, mungkin ada tahu cerita seperti apa bagaimana. Makanya kan tadi gue bilang gini Bang Ucil ya, sebelum mereka ini para penyembah patung ini bernarasi terlalu jauh, buktiin dulu kapan Martin Luther, ketika Martin Luther protes dengan ajaran Katolik Romawi pada saat itu, di mana datanya, dan Anda bisa buktiin, bisa tampilin datanya, di mana Martin Luther pernah berkata, bikinlah patung, buatlah patung, ciptakanlah patung, lalu kamu menyembahnya, sama seperti Katolik Romawi. Itu dulu Anda buktiin, sesuai dengan narasi Anda tadi, Udah ngawur ini ah. ya kan? Tidak mendengarkan narasi kesana kesini, Sudah melancang memproduksi kesini, Anda. melancang Anda kesini, tidak kesana. dengar omongan saya. Ini nampaknya ini menghakimi semua ini ya. Dia
diam, uhuy. Kau siap bertanya diam. Kenapa Iya. kamu ketawa? Kayak setan itu kelakuan kalian. Ya. Kamu dengarkan jawab Pak Evangelis, ya? Ya, dengarkan dulu ya. Iya, Saya Enggak perlu keluar dari mulutnya. dengarkan dulu. Anda tunjukkan data. Dengar, pahami pertanyaan saya baik-baik ya. Tampilkan datanya, tunjukkan datanya. Saya tidak perlu omong kosong, saudara. Terima kasih, karena sama saya tidak butuh narasi, butuh data konkret. Thank you, Tuhan berkati. Ya sudahlah. Tadi nampaknya ini mereka ini sudah orang-orang suci semua ya. Jadi dengarkan dulu. Saya ini bukan Katolik ya. Tapi saya ini Pentekostal yang mantan sampai umur 35 di HKBP ya. Dengarkan dulu. Jadi tadi yang I love you ini ya. Jadi nampaknya sudah memahami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sehingga bisa menghakimi gereja Katolik yang dianggapnya tidak menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seperti apa sih menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Tolong dijelaskan, I love you. Dan dari penjelasan dari cara diskusi Anda tidak tahu apa-apa. Gak usah dijawab, All of you, gak usah dijawab ya. Saya bertanya, Anda melontarkan pertanyaan. Bentar, Bang. Apakah evangelis ini tahu apa sih namanya arti atau arah diskusi itu bagaimana? Yang dibesarkan layarnya di sini antara uhuy dan evangelis. Otomatis ketika uhuy bertanya, Anda menjawab, evangelis menjawab pertanyaan uhuy, bukan evangelis malah bertanya kepada alam itu bro, nggak bisa jawab ya. Udah, pertanyaan Anda itu tidak perlu dijawab karena saya satu mikir, Anda tidak dengar penjelasan saya dari awal. Aku izin dulu ya, Os, ya. Itu apa itu? Tidak substansial itu. Anda hanya memperuncing. Uhuy hanya memperuncing. Memperuncing perbedaan Katolik Protestan. Jadi begini Bapak Evangelis ya, tadi kamu bilang yang perlu dilakukan jemaatnya yang penting ada diajarkan kamu bilang. Di dalam gereja Katolik, kanan kiri ada patung. Sebelum duduk wajib, aku nggak tahu wajib atau nggak, yang penting ku tengok mereka berbondong-bondong lah, menundukkan kepala dulu ke patung itu, barulah duduk di kursi. Nah, di dalam gereja dipertontonkan seperti itu. Itu jangan diulang-ulang karena sudah lewat tadi. Ini tadi saya ada Pak Pendeta Sutea di sini. Saya hargai beliau sebagai seorang pendeta pelayan juga karena ilmuannya, pendidikan di STT-nya. Ininya lebih akademiknya gitu Pak Pendeta Uhui. Jadi pandangan dari akademik kekristenan tentang apa dikatakan penyembahan yang belum tentu seperti itu. Silakan mungkin Pak Pendeta Uhui. Ya, gini Os, izin ya. Tadi kan penjelasan evangelis ini bilang nggak ada diajarkan di gereja. Padahal justru gereja sendiri yang membuat patung itu di dalam gereja. Kemudian masuklah orang ke dalam gereja yang disurut-surut itu, baru menunduk kepala dulu kepada patung, barulah duduk di kursi masing-masing. Kira-kira itu. Nah itu loh maksud saya. Berbeda kalau nggak ada diajarkan di gereja, kalau nggak ditaruh patungnya di kanan kiri disembah, ya kan? Itu berbeda kalau cuma di luar. Contohnya di sini. Contohnya seperti di Danau Toba, kan ada itu patung Yesus, itu kan hiasan. Jadi bukan untuk disembah, bukan menunduk kepala ke situ. Sebagai pengingat bahwa di sana ada banyak orang Kristen. Tetapi kalau di dalam gereja, kanan kiri ditaruh. Jadi mereka yang masuk ke dalam gereja tunduk kepala dulu, barulah duduk di kursi. Tunduk kepala kepada siapa? Kepada si patung. Sebentar, kalau kita berdebat itu harus substansial. Sebentar Pak Os. Kalau begini namanya debat kusir, jadi tidak ada poinnya yang kita ambil di sini. Jadi definisi penyembah patung itu teman-teman harus paham. Jadi latar belakang bangsa Roma itu kan dia menyembah dewa-dewa Yunani kan, seperti Zeus dan sebagainya. Makanya di situ kan ada patung dan ada lilin gitu loh. Dan patung itu merepresentasikan daripada dewa tersebut gitu loh. Jadi makanya Tuhan itu pencemburu Pak Evangelis. Makanya Tuhan jangan bilang Tuhan itu mengutuk loh. Kalau di Keluaran 20 ayat 4 itu Tuhan mengutuk pembuat patung dengan tujuan untuk menyembah dengan sebagai berhala. Makanya kalau teman-teman Pak Evangelis menyetujuin itu, Pak Evangelis ini Pak Evangelis dari mana gitu loh.
Makanya saya katakan tadi Tuhan itu roh. Dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Tadi. Ya, Tadi Pak. gitu I love you ya. Oh, jadi Anda itu sekarang sudah menghakimi gereja Katolik ya, penyembah patung ya. Menghakimi. Oh, gitu. Berarti Anda sudah mengetahui dan memahami Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 itu ya. Anda ya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan di situ, telah tiba saatnya dan sekarang sudah tiba ya, akan tiba saatnya dan sekarang sudah tiba. Bahwa penyembah benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya tanya Anda sudah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Coba dulu jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Saya menguji Anda karena Anda menghakimi. Anda seolah-olah Anda sudah suci. Yang menghakimi itu Alkitab, Pak. Farisi, Anda Farisi. Anda Farisi banget. Kalau dibilang Farisi. Menghakimi Yesus, sama dengan menghakimi Yesus. Dengar Pak, Evangelis. Anda ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong Anda diam dong. Tuhan Yesus itu sangat sekali keras dengan orang-orang Farisi. Kalau dengan orang Saduki, Tuhan Yesus lembut. Mereka bertanya, Tuhan Yesus menjawab. Tapi dengan orang ahli Taurat dan Saduki, dia sangat keras. Bahkan dia ngomong, hai keturunan ular beludak. Tuhan Yesus ini ngomong gitu. Karena apa ya? Seperti Bapak ini, Anda mengatakan bahwa saya orang Farisi, tapi Anda setuju dengan penyembah patung dan berhala tadi. Roh dan kebenaran itu, roh kita itu Pak, itu koneksi dengan rohnya Bapak, karena roh kita itu dari Bapak yang Tuhan memberikan itu sendiri. Dengar dulu Pak, jangan potong. Ya kan, ada sekolah Alkitab, saya juga sekolah Alkitab Pak. Makanya, ketika Tuhan mengatakan jika kamu berdoa, tutup pintu kamarmu, masuk dalam kamar, tutup pintu, dia yang tidak kelihatan itu dia akan menjawabnya. Itu penyembah roh dan kebenaran, tidak perlu ada media-media yang segala macam, patung, lilin dan sebagainya, tidak penting lagi Pak. Oh karena gitu kita ada ya. roh dan kebenaran, roh kita itu dari Bapa. Oh gitu ya. Penyembah roh dan kebenaran. Oh gitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ya. Begitu ya. Berarti Bapak bukan begitu. Kalau Bapak bukan begitu, berarti Bapak bukan Kristen dong. Oh iya, menurut pemahaman Anda, karena saya tahu itu Yohanes 4 itu semua. Saya sudah pahami dan sudah mengalami setiap minggu, sekali seminggu. Tapi Anda menyetujui itu, Pak. Tidak. Karena Anda yang saya tentang itu Anda jangan menghakimi. Itu aja. Anda semua jangan menghakimi. Saya tidak boleh menghakimi. Makanya Anda dengarkan tadi omongan saya semula. Saya ini evangelis yang pola pikirnya sama dengan misionaris. Tadi kamu mengaku kamu bukan Katolik, saudara evangelis, silakan dulu masuk sekali bergereja di Katolik supaya kamu tahu di mana letaknya patung itu, supaya kamu tahu bagaimana mereka memperlakukan patung itu. Jadi jangan kamu membela apa yang tidak kamu ketahui. Saya sudah sering masuk. Famili saya pun banyak Katolik. Saya sudah sering dan saya sudah memahami Alkitab. Dan Ibu Mei, dengarkan dulu Ibu Mei. Anda tidak tahu diri bahwa adat istiadat yang Anda disetujui di gereja Anda adalah upacara agama parmalim. Di gereja Anda disetujui lebih parah itu menyembah hula-hula. Dan ulas lagi. Iya, dan hula-hula memberkati Anda. Hula-hula. Itu parmalim. Orang yang pertama di gereja Itu agama lain. Ya. tidak akan ada. Itu agama lain. Agama lain itu Ibu Mei. Dengarkan itu. Dari mana menyembah hula-hula sama memberikan ulus, memakai ulus itu dibilang agama lain? Udahlah. Uhui itu tidak nyambung. Anda tidak tahu apa-apa mengenai adat. Manusia tidak bisa memberkati manusia. Uhui ini tadi hanya memperuncing perbedaan. Uhui hanya memperuncing. Mata itu ada, tetapi kenapa kalian membiarkan? Sekarang begini. Bentar aja. Jangan munafik lah ya. Jangan berat sebelah. Itu namanya anak TK. Uhui hanya memperuncing perbedaan Protestan Katolik, hanya memperuncing.
pertanyaan saya begini, Tidak substansial. siapa apa Tuhan? Jawab dulu. Halo gini, Pak Apakah PDT Evangelis, itu sebentar Pak apa Evangelis. Tuhan? Aku ikutin narasi Ketika tadi Pak ya. Evangelis, Pak Evangelis, ketika Anda mengatakan saya menghakimi di mana? Bang Levio, bentar Bang Levio. Saya tampar dulu, saya ikutin narasi kalian ya. Ya, saya ikutin narasi si nenek ini tadi, si Tri Natalia ini. Bahwasanya dia bilang bahwasanya manusia tidak bisa memberkati manusia. Pertanyaan saya, ya, ketika saya menikah, datang ke gereja diberkati sama hamba Tuhan, apakah pendeta itu Tuhan apa manusia? Ayo, yang memberkati saya itu manusia apa Tuhan? Itu kan jalan ya. Tuhan, makanya sama dengan Tuhan. Lalu kenapa kamu makanya ya, jangan kalian itu ya, karena keegoisan kalian tidak menghargai jasa-jasa Bapak Gereja, Rasul. Dengan nafsi kalian sendiri sok pintar. Kadang kalian terjebak dengan ya kesalahan kalian juga. Aduh. Iya kan? Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Jadi teman-teman yang di bawah bisa menilai. Makanya kamu pertanyaan kamu itu gimana? Itu pastor, pendeta, itu kan alat Tuhan sama kayak rasul yang tugasnya membaptis. Apa kamu nggak ngerti isi Alkitab? Makanya jangan ngarang-ngarang Ya, jadi kalau pendeta yang berkata, dia mengatakan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak berkata akulah Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, ya. Berkatilah kalau itu firman Tuhan, bukan pendetanya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan melalui orangnya, makanya dikatakan kepada salib ya, mulut gue ini ya, kepada Tuhan Yesus. jadi kan hamba itu dipakai untuk berkata-kata menyatakan firman Tuhan. Berbeda dengan patung yang kau sembah. Bilang kau sembahkan pula pendeta yang berkati dan patung. Tanda salib. Kenapa kuburanmu pakai tanda salib? Kenapa kau berdoa di atas kuburan di bawah tanda salib? Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa di kuburan? Ya, sebelum kamu Siapa yang berdoa di kuburan? Kalau cara memang ada dari kita. Izin Natali. kritik dulu. Tulang-tulangnya dipindahkan ke tanah kanan. Ya, Bahkan tulang-tulang Yakub dipindahkan ke tanah kanan. Jadi kalau jarah ada, tetapi tidak berdoa kepada orang mati, dilarang itu dalam Alkitab. Tidak boleh berdoa kepada orang mati. Oke. Siapa yang berdoa kepada orang mati? Bisa nggak berdoa? Itu ini lari kemana-mana ini. Kuburan bisa nggak berdoa? Makanya otak kalian itu Karena kata ini mengatakan kalau berdoa kepada kuburan, siapa yang melakukan itu, dia kan marah. jangan asal ngomong. Bu Natali ini mah ya, jangan lari kemana-mana. Bang Ucil, izin Bang Ucil. Tadi kan yang memberikan pertanyaan begitu kan saya. Iya kan, kenapa pertanyaan saya dibalik ya? Kan saya yang astaga. Udah Bang Ucil, silakan. Pak JCC, karena begini Pak JCC, kami nggak ada mengatakan Martin Luther, tetapi kami mengatakan ya bahwasanya di gereja Protestan pun itu tidak masalah, ya. Jadi kalian kalau bidat yang tidak percaya sebenarnya begini, Yos, ini nggak cocok ini Kristen lawan apa Protestan lawan Katolik. Mereka bukan Protestan, host, mereka bidat, makanya nggak nyambung. Iya, kita bidat yang menyembah Yesus dalam kebenaran. Oke. Nah, Yesus yang mana? Yesus Barabas, Yesus yang lain, Yesus yang tidak menjadi manusia. Oke, kita uji Yesus. Ini Sebenarnya yang berbicara siapa ini? Yang dibesarkan siapa, yang berbicara siapa ini? Katolik. Iya. Oke, tadi berkata tentang bidat. Kita Yesus yang mana nih? Kita balik tema yang lain. Yesus yang mana ini? Keren ini. Kita kan bawa nih Protestan bidat. Apa pendeta tuh tahu KGK 818 nggak? Kalau Pak pendeta tuh tahu wi. Kalau bisa bukakan nggak? KGK 818 itu apa? Kalau memang Protestan itu bidat, berarti kan di luar gereja Katolik kan? Tolong bukakan di Katolik itu ada KGK, Ketulisan Gereja Katolik 818, tolong dibukakan apa isinya di situ.
Silakan. Ini biar kita tengah ini. Saya fair loh di sini, main fair loh, netral loh. Tolong. Pak, ada orang Katolik, jangan Pak ya, jangan kita membahas yang tidak benar. Tidak dapat Jangan hanya pendapat ya, dan harus ada datanya Pak JCC. memisahkan Saya diri punya dari KGK itu dari kekatolikan. Tolong ada yang bisa bukakan. KGK 818. Silakan dibuka. Apa aku isinya? baca nih. Aku baca ini. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan anggap berdosa karena memisahkan diri Gereja Katolik, merangkul mereka dengan sikap saudara Protestan memisahkan diri dari Gereja Katolik tidak? ya Silakan. Ya, betul. Protestan memisahkan dari Gereja Katolik nggak? Silakan, itu cepatnya di situ. Kita main adil aja, jangan sampai kalian saling menyerang. Itu saja ya. Kita adil jangan sampai saling menyerang. JCC antara Protestan dengan Katolik dengan Ortodoks itu tidak ada. Mereka satu wadah ya. Itu sudah ada konsensusnya di bahkan di dunia. Yang masalah itu adalah yang non Tritunggal Pak JCC. Jadi Ini itu ada Pak Edi Baju juga nih. jadi nggak ada permasalahan kecuali oknum-oknum ya, oknum-oknum yang fanatisme ini, yang pemahamannya kurang mungkin dia berpendapat Anda seperti itu. mengatakan tadi Yesus Baraba. Kita coba kita tes ini, uji Yesus Anda yang mana? Ayo. Apa perintah Yesus Natali? Ya, Jadi di mana? Ada ini Pak Edi Baju dari Katolik ya. Sebentar. Gereja. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Bu Natali, Ya, tunggu dulu. Ini ada dua Katolik di sini. Ini ada banget di sini Bu Natali sama Pak Heri. Ini ada Pak Heri Katolik juga. Gimana? Izin Bang, Pak Uwi. Ya, silakan. 1 menit, nggak nyampe 1 menit sih. Sebelum mereka bernarasi ya, sebelum kalian lanjut, pertanyaan saya gini dulu, kalian ini denominasinya apa? Dan kalau memang denominasi kalian itu Protestan ya kan? Pertanyaan saya sederhana, di mana dan kapan Martin Luther memakai doktrin Tritunggal sama seperti Katolik Romawi atau Katolik Timur? Silakan. Ya, silakan Protestan. Sebelumnya ini ada Pak Heri Baju. Selamat siang, Salve Pak Heri Baju. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mas Salvi. Ya, silakan lanjut dulu. Masnya. Ini pertanyaan Pak Zul itu untuk teman-teman Protestan. Protestan apa Protestan? Pak Uwi. Pertanyaannya Dan Protestan jadi Yesus juga mengatakan seperti itu ya. Jadi kita nggak usah marah kepada orang-orang yang mengatakan Protestan. ini pertanyaan Ini loh, etika kita itu sebagai orang dewasa itu harus ada. Apalagi kita bicara agama gitu loh. Ya, silakan. Buat tadi ke arahnya ke teman-teman Protestan ya Bu Natali, bukan kepada kekatolikan. Silakan teman-teman yang Kristen. Oke lah, aku Tadi izin pertanyaan dulu Pak Uwi, ya, silakan host. dijawab. Terima kasih host. Salam Oh, sejahtera terima kasih itu. temanku. Iya, terima kasih itu. Garis Terima kasih memberkati. itu. dulu Kak Mai, biar mending lari ya. Jadi kan kalau yang punya doktrin atau Tritunggal itu hanyalah Katolik Timur sama Katolik Barat atau Katolik Romawi. Pertanyaan saya sederhana, ketika Martin Luther protes dengan Katolik Romawi pada saat itu dan mendirikan gereja atau ajaran aliran baru, ya, kapan atau di mana buktinya? Bisa Anda tunjukkan datanya dengan secara konkret di mana Martin Luther itu memakai doktrin atau dogma Tritunggal juga sama seperti yang dipakai oleh Katolik Romawi. Silakan. Boleh saya Oke, jawab? saya jawab, Boleh ya. saya jawab, Saya host? Protestan ya. Saya Bu Natali dari kekatolikan. Ini dari Kristen yang nanya kan Kristen. Ya, boleh Ya, saya ini jawab? untuk Pak Boleh- Uwi, Bos. Saya Protestan Pak. Saya bukan Katolik. Ya, nanti saya. Ya, Iya. saya mengerti Kalau tentang nanya ke saya yang nggak ada. Iya. Nggak ada. Bu Natali, ini anti menghakimi saya dengar tadi. Netral Iya, ya. Dan saya Karena pun ajaran Kristen itu adalah kasih. Jauh, anti menghakimi ini. Dengan kasih, dengan aduh, ini Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. yang Ajaran ya Kristen itu ya bersumber langsung dari Tuhan Yesus Kristus.
ya, kemudian mengutus 12 muridnya ya sebagai saksi hidup dan orang yang hidup sebagai manusia baru yang disertai Tuhan untuk menyebarkan kekristenan ke seluruh dunia. Diam dulu, ya. Kemudian, ya, kemudian itu diajarkan. Nah, manusia itu dalam hal ini sudah ditegaskan Tritunggal, ya. Nah, dalam kenyataannya, diam dulu. Ya. Kenapa kalian kejar-kejar? Kenapa kalian takut biar kalian tahu kronologisnya, ya? Tolong mas mereka Bunda Natali, tolong dengar saya, tolong gebukin itu Pak Uwi, silakan. Iya benar. Karena dia itu masih TK, Pak, masih TK. Hanya taunya ngamuk-ngamuk menghakimi. Ya. Nah, kemudian dalam dinamikanya tentu tidak bisa apa yang ada. Dengar dulu, Uhuy. Kamu itu diajar nggak sama orang tua kamu? Mendengarkan. Diam dulu, kenapa ketakutan? Kamu bilang kamu anaknya Tuhan Yesus. Masa kamu nggak ada kesabaran? Anak Tuhan Yesus kok kayak gitu? Ajar itu. Orang Kristen yang benar. Ya. Kasih contoh. Nah, dalam dinamikanya yang tadinya adalah yang dibawakan oleh Petrus tentu ya berdinamika ya, tetapi mereka semua percaya dengan Tritunggal. Inilah namanya Kristen. Nah, dalam dinamikanya tentu ada yang memisahkan diri ya, Ortodoks ya, kemudian Protestan, itu manusiawi ya, tetapi ya basicnya itu adalah Tritunggal. Ya, Bunda Natali, iya. Bunda Natali titip ya. Jadi ketiga ya arus utama ini percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, Bunda Natali. Roh Kudus. Iya, Bunda Natali. Dengan caranya masing-masing. Bunda Natali. Saya titip Pak Lu juga ya, begini berdua dibukuin sama Pak Lu juga. Itu berdua dibukuin. Iya. Katolik caranya untuk adalah dengan mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh, misalnya patung Yesus, patung Bunda Maria, begitu. Dengan tanda salib, ya, dengan ornamen Yesus juga. Begitu juga dengan Ortodoks, dengan gambar Tuhan Yesus. Mendekatkan diri kepada bukan berbeda sama iblis, karena tidak ada pengingat. Gitu loh. Lawan tuh Mama tuh Pak Uwi. Lanjut Pak Evangelis. Iya, silakan. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaan bodoh. Ya, pertanyaan kelas 1 SD. Mengenai Petrus dan ke-12 rasul Yesus. Anda itu seperti jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Ya, sudahlah. Ini mungkin terakhir saya ngomong ya, karena saya menghadapi ini yang anak-anak kelas 1 SD ini ya. Yang harus yang bertanya itu seperti anak kelas 1 SD. Mana tertulis? Makanya dari tadi Artinya dengan Katolik, ternyata dia Tritunggal. Memang Tritunggal kan sama dengan Katolik. Iya, saya sudah tahu Anda itu kan tukang apa? Ya, statusnya bukan denom tapi sama dengan SSY di hadapan Kristen. Dengan boleh udahlah, orang tua, kakek, dengar ya kakek ya. Ini anak kecil Uwi ngomong ya. Inilah pekerjaan setan Pak Evangelis. Inilah yang ngaku-ngaku Kristen ya. Menyembahkan Tuhan Yesus. Inilah pertanyaan Anda apa itu? Pertanyaan Anda apa itu Uwi? Saya kan menghargai Anda sebagai insinyur, ya kan? Lagian usia Anda juga udah tua. Apakah saya tidak sopan memanggil Anda dengan kakek? Kecuali saya memanggil Anda bro, salah kan? Enggak, itu namanya lebih sopan Anda daripada kakek. Anda itu jangan letterlek loh. Pertanyaan Anda pun letterlek tadi itu. Anak kelas 1 SD itu. Pertanyaan anak kelas 1 SD. Juga kacau ini dari tadi narasinya kacau banget. Anda evangelis tapi Anda setuju dengan patung. Lucu.
Oh, iya, ya sudah. Kalau memang seperti itu, berarti Anda tidak nyimak tadi yang saya jelaskan itu. Oke lah ya, berarti dengarkan dulu. Namanya tukang masium patung. Iya, dengarkan dulu pertanyaan Ugi tadi yang anak kelas 1 SD itu. Anda mempertanyakan tadi Martin Luther ya. Jangan Iya, jadi Itu museum apa? Museum pertanyaan patung. Anda itu tidak ada di dalam topik yang Tadi kan Anda direformasi mengatakan oleh Martin Luther ya. Anda dengarkan dulu. Saya ini anak kecil, ya kan? Pertanyaan saya, kalau saya anak kecil, apakah saya salah memanggil Anda kakek? Ya sudah, berarti tujuan Anda hanya merusak di sini. Dan saya permisi ya, permisi host. Dari tadi pun sudah sulit untuk masuk sini. Terima kasih Pak. Saya orang biasa.